Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok struktur data dan algoritma akan menjelaskan kode program kami, yaitu tentang manajemen browser history. Yang pertama akan dijelaskan oleh saya sendiri, yaitu Fuad Hamidan dengan NPM 22570511025. Baik, pertama di sini ada class node yang berisikan def, self, dan data. Di sini ada self data yang berisikan data, self next yaitu none atau tidak ada. Self node ini sendiri yaitu akan digunakan pada linked list karena kami di sini menggunakan linked list, stack, queue, dan deque pada program kali ini. Selanjutnya yaitu ada kelas tumpukan. Di sini ada def init, self, yaitu variabel self puncak sama dengan none atau tidak ada kosong. Selanjutnya di sini ada self mendorong atau push, yaitu ada self dan data. Lalu di sini ada simpul baru, variabel ini diisi oleh node yang sudah kita buat tadi, yaitu class node yang isinya itu ada data. Lalu simpul baru ini dalam nextnya kita arahkan ke self puncak atau self top pada umumnya. Lalu self puncak ini akan kita arahkan ke simpul baru. Lalu di sini ada def mengeluarkan atau untuk pop, yaitu di sini jika self puncak is none atau tidak ada, maka dia akan mereturn none. Dan di sini data yaitu berisi self puncak data yang sudah kita isi tadi. Lalu self puncak itu akan mengarahkan self puncak ke next atau self puncak diarahkan ke self puncak next. Lalu akan mereturn data. Selanjutnya di sini ada kelas antrian. Di sini ada def init self, yaitu ada self muka berisi none atau self dan self belakang berisi none. Lalu di sini ada def masukkan, yaitu ada self data. Lalu di sini ada simpulkan baru atau variabel simpul baru yang berisi node yang sudah kita buat tadi kelasnya, dan di sini itu ada data. Di sini jika self belakang is none, maka self muka itu akan mengisikan ke self baru dan self belakang akan diarahkan ke self baru. Else atau lainnya yaitu self belakang nextnya yaitu akan mengarahkan ke simpul baru dan self belakang yaitu adalah simpul baru. Selanjutnya di sini ada def keluarkan. Jika self muka is none, dia akan mereturn none. Di sini data sama dengan self.muka.data, maka self.muka ini sama dengan self muka next. Jika self muka itu none, maka self belakang sama dengan none. Maka dia akan mereturn data. Lalu di sini kita masuk ke kelas antrian ganda atau deque. Di sini ada def init self, yaitu self muka sama dengan none, dan self belakang yaitu sama dengan none. Lalu di sini ada def tambah depan yang berisi self data. Di sini variabel simpul baru yaitu adalah berisi node yang sudah kita buat tadi yaitu dengan data. Lalu jika di sini self.muka is none atau kosong, maka self muka yaitu adalah simpul baru dan self belakang adalah simpul baru. Else yaitu simpul underscore baru ini nextnya yaitu adalah self muka dan self muka yaitu adalah simpul baru. Pada program selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Raffi Maulana. Oke, selanjutnya yaitu ada fungsi tambah belakang. Jika si simpul baru ini sama dengan node data yang di atas tadi, terus kita buat sebuah pengecekan apakah si simpul belakang ini bernilai kosong atau tidak. Jika dia bernilai kosong, maka muka sama dengan si simpul baru dan simpul belakang ini diganti sama si simpul baru tersebut. Jika tidak, maka akan membuat simpul belakang next
yang berisikan simpul baru tersebut. Terus si simpul belakang tadi itu berisi ke simpul baru. Selanjutnya itu ada fungsi hapus depan. Sini kita melakukan pengecekan lagi. Apabila si muka ini kosong, maka dia akan mereturn none. Dan data sama dengan self muka data. Nah, si muka itu nanti akan sama dengan menjadi muka self muka next. Nah, di sini melakukan pengecekan lagi apakah si muka itu kosong. Jika iya, si self belakang ini sama dengan kosong juga dan mereturn si data. Selanjutnya itu ada fungsi hapus belakang. Sini melakukan pengecekan yaitu if self belakang is none, itu apabila si self belakang ini kosong maka dia akan mereturn none. Terus data itu nanti sama dengan si self belakang data ini. Terus melakukan pengecekan lagi apakah si self muka ini sama dengan si self belakang. Jika iya, self muka ini akan diganti dengan nol dan self belakang juga diganti dengan nol. Dan apabila tidak, kita membuat variabel baru yaitu saat ini itu akan berisikan self muka. Terus sini kita melakukan pengulangan memakai while yaitu saat ini .next. Apabila tidak sama dengan self belakang, maka dia akan mencetak saat ini sama dengan saat ini .next. Nah, dan saat ini .next itu akan berisikan non. Selanjutnya self belakang itu akan berisikan si saat ini yang ada di atas tadi. Lalu dia akan menghitung data. Selanjutnya itu ada kita membuat kelas rewrite browser. Oke, jadi di sini ada self tumpukan mundur itu akan menginisialisasi ke kelas tumpukan yang ada di atas tadi. Selanjutnya ada self antrian maju, itu juga akan menginisialisasikan kelas antrian yang ada di atas. Begitu juga dengan self antrian ganda riwayat, itu akan menginisialisasikan fungsi-fungsi yang ada di kelas antrian ganda. Selanjutnya di sini ada fungsi kunjungi halaman. Nah, self tumpukan mundur tadi kan sudah menginisialisasikan si kelas tumpukan. Jadi kita bisa mengambil fungsi yang ada di tumpukan tadi, yaitu mengambil tumpukan mundur mendorong ke halaman. Selanjutnya itu ada self antrian maju, itu sama dengan antrian, dan self antrian ganda riwayat itu akan menginisialisasikan fungsi yang ada di antrian ganda tadi, yaitu tambah depan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya yaitu Muhammad Aksan Aditama. Selanjutnya ada fungsi mundur dalam kelas riwayat browser. Pertama, fungsi memeriksa apakah tumpukan mundur kosong menggunakan kondisi if not self dan tumpukan mundur. Jika iya, dia akan mengoutputkan tidak ada halaman lagi untuk kembali. Selanjutnya, jika tumpukan tidak kosong, fungsi mengambil elemen teratas tumpukan menggunakan metode mengeluarkan dari objek tumpukan mundur dan menyimpannya dalam variabel halaman saat ini. Selanjutnya, fungsi memasukkan halaman tersebut ke dalam antrian menggunakan antrian maju dan menggunakan metode masukkan. Terakhir, fungsi mencetak pesan kembali ke halaman saat ini untuk memberitahu pengguna halaman mana yang telah dikembalikan. Selanjutnya ada fungsi maju dalam kelas riwayat browser. Fungsi ini juga memeriksa apakah antrian maju ini kosong menggunakan if not self.antrian maju. Jika ya, artinya tidak ada halaman lagi untuk maju. Jika antrian tidak kosong, fungsi mengambil elemen terdepan antrian menggunakan metode keluarkan dari objek antrian maju dan menyimpannya dalam variabel halaman saat ini. Selanjutnya, fungsi mendorong halaman tersebut ke tumpukan mundur.
menggunakan metode mendorong. Terakhir, fungsi mencetak pesan maju ke halaman saat ini untuk memberitahu pengguna halaman mana yang sedang ditampilkan. Terakhir ada fungsi cetak riwayat dalam kelas riwayat browser. Fungsi ini menggunakan variabel halaman saat ini untuk melacak simpul awal muka dari DQ, antrian ganda riwayat. Selama halaman saat ini tidak non, fungsi mencetak data pada simpul tersebut dan kemudian memindahkan halaman saat ini ke simpul berikutnya. Ini dilakukan dengan menggunakan perulangan while dan mengatur halaman saat ini ke simpul berikutnya menggunakan halaman saat ini sama dengan halaman saat ini.next. Dalam setiap iterasi, fungsi mencetak data halaman saat ini hingga mencapai akhir DQ. Selanjutnya ini ada contoh penggunaan menggunakan loop while true. Jika pilihan 1, dia akan memanggil fungsi riwayat kunjungi halaman dan mengoutputkan masukan halaman yang akan dikunjungi. Jika pilihannya 2, dia akan memanggil fungsi riwayat mundur. Jika inputannya 3, dia akan memanggil fungsi riwayat maju. Jika 4, dia riwayat dan cetak riwayat. Kelima, dia break dan keluar. Jika menginputkan selain kelima tadi, akan mengoutputkan pilihan tidak valid, silakan pilihkan angka 1-5. Oke, langsung aja di run. Yang pertama di sini kita coba 1. Misal coba canva.com. Di sini ngeluarin outputan halaman canva.com telah dikunjungi. Terus kita tambah lagi Facebook. Selanjutnya kita coba cetak riwayat. Dia bakal muncul outputan riwayat halaman berdasarkan halaman terakhir yang dikunjungi. Terus misal kita kembali ke halaman. Nah, kita pakai inputan 2 tadi, keluarin kembali ke halaman YouTube. Terus kita coba 2 lagi, dia bakal ke Facebook sesuai dengan riwayat halaman tadi. Terus coba fungsi majunya, kita ke halaman selanjutnya 3. Jadi dia bakal mengunjungi halaman YouTube sesuai dengan ini tadi. Sekarang coba 4. Selanjutnya terakhir keluar. Dia bakal ngeluarin output terima kasih telah menggunakan sistem manajemen riwayat browser. Selesai. Terima kasih. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.